Akhirnya saya pendeta langsung jadi gembala, langsung punya gereja 2016. Kalau Batuan mulai tahun 98 guru sekolah minggu. Oke, udah terjawab? Iya Pak. Sudah. Kira-kira kalian pengen tahu dulu juga lah dikit gitu kan. Apa sih yang ada permasalahan dalam jemaat yang pas Bapak saat melayani di waktu dari tahun 2016, apa sih gitu? Oh, wah, langsung itu kalian tanya, ngeri kali pertanyaan kalian. Ya, Iya. jadi selama saya menjadi gembala, menjadi pemimpin, untuk saat ini tidak ada yang saya alami persoalan. Namun yang menjadi fokus saya adalah memikirkan, mencari solusi dalam 3 hal. Pertama, imannya bertumbuh. Dan yang kedua, kesejahteraannya bertumbuh, yang artinya adalah ekonomi. Lalu yang terakhir adalah karakternya, tingkah lakunya juga bertumbuh. Jadi banyaknya orang hanya dia punya iman, makanya kan ada di firman Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mati kan. Percaya tapi nggak ada karakternya. Itulah, cuma 3 ini aja. Baru kalau kita berkristen, dikatakan bertumbuh imannya kan harus ada buahnya. Apalagi itu berarti sejahtera. Dalam hal ini ya banyak, bisa ekonominya, bisa kesehatannya, bisa pendidikannya, dan lain sebagainya. Itulah dia. Bagaimana langsung kita dari topik aja gitu, tulis langsung topik ya. Iya, topik. Jadi gini Mang, kami ditugaskan untuk mewawancarai pendeta Mang tentang pekerjaan. Jadi gini, pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Amang tentang pekerjaan? Apakah seorang pendeta atau mungkin hamba Tuhan, pelayan Tuhan boleh bekerja? Kalau ya, apakah ada landasan dari Alkitab? Kalau tidak juga, apakah juga ada landasannya dari Alkitab? Oke, tergantung keadaan. Kalau kita berbicara Alkitab, boleh, karena itu sudah dilakukan oleh yang namanya Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus pekerjaannya adalah memasak atau menghasilkan namanya kemah, atau sering disebut di sini adalah bahan sehari-hari, atau bahasa Batak dibilang tukang teratak, tukang tenda. Itu pekerjaan ada dibuat di firman Tuhan. Jadi tergantung. Artinya kalau saya ditanya pribadi, ya memang harus bekerja. Jadi saya juga nggak bisa menyalahkan pendeta yang dikatakan full time, tapi bisa juga pendeta part time, seperti yang saya alami, yang saya lakukan. Satu pendeta saya bekerja, ya kan? Jadi sekarang yang menjadi persoalan atau ingin kita dapatkan, apa tujuannya supaya saya bekerja? Satu adalah supaya bisa membantu pelayanan, sehingga apa yang dilakukan oleh jemaat maka dia tidak menjadi beban bagi pendeta itu. Contoh misalnya kalau saya bekerja, saya tidak lagi terbeban dengan kebutuhan saya supaya dipikirkan jemaat, tidak. Justru saya bisa menolong mereka. Kalaupun jemaat ingin membantu pendeta atau hamba Tuhannya apa, ya biarlah mereka membantu kepada yang membutuhkan. Itulah tujuan saya. Karena dalam firman Tuhan pun ada dalam kitab Timotius, ya itu sangat jelas sekali. Nanti bolehlah kalian baca dalam kitab Timotius. Jadi ada 2 dasarnya kenapa kita harus bekerja. Satu tadi saya katakan karena kita adalah untuk membantu pelayanan. Dan kedua adalah mengurangi sekaligus mengalihkan apa yang diberikan jemaat diberikan oleh orang kepada hamba Tuhan yang lain. Itulah jawabannya, ya. Jadi contoh, saya sebagai pendeta, sebagai gembala, saya juga bekerja, ya di samping bekerja sebagai pengajar, saya juga punya usaha.
Cuman pertanyaan kita harus lebih tajam sebenarnya. Iya, Bisa nggak pendeta berbisnis? Itu pertanyaan. iya itu juga mau Jangan bekerja. usaha. Itu kurang teologis menurut saya. Pertanyaan kalian. Kalau bekerja, semuanya bisa bekerja. Sekarang pertanyaan, bisa nggak pendeta berbisnis? Nah, itu baru keren pertanyaannya. Nah, terjawab kah? Iya, Pak. Itulah jawaban. Ada lagi? Kan gini Pak, pas lah tadi mau ikut tanya juga itu tentang bisnis itu. Terkadang kan kalau udah kita pegang uang, saya juga kan karena berjualan gitu kan Pak. Jadi kayak ditanamkan kayak butuh sekali uang ini, harus uang kan. Jadi ada juga mungkin pikiran, siapa tahu nanti jadi ini apa aku pekerjaan jadi nggak fokus juga jadi apa kan Pak. Apakah karena usaha ini bisa menjadikan pikiran kita ke dalam uang, misalnya kan kayak istilahnya jadi Pak pepeku kalau dalam bahasa Batak bilang gitu Pak. Soalnya kan kalau ada yang bilang ada yang madihamu dundur madihamu, jadi ada kayak gitu keluar kan, dari ada kayak itu keluar istilah gitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak gitu? Jadi itu asumsimu ya itu. Tak ada asumsi seorang pendeta. Dame madiamu, durung-durung madiamu, artinya kebahagiaanlah sama kalian, kolektelah sama aku. Mana ada kayak gitu. Statement pendeta yang kau tambah-tambahin itu, ya kan? Namun kalau ditanya, bisa nggak pendeta berbisnis? Bisa. Dengan catatan satu, jangan sampai melupakan apa prioritasnya sebagai pendeta. Apa itu? Adalah siap dalam melayani, dalam menggembalakan atau memberikan makan daripada jemaatnya. Bukan saja maksud saya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Jadi jemaat itu harus kenyang. Jangan lagi dia kelaparan, kurus kering, jangan. Itu kalau berbisnis bisa, justru jangan salah. Kalau pendeta berbisnis dengan sendiri, secara tidak langsung, pendeta itu akan membuka lapangan pekerjaan, akan memfasilitasi ya jemaatnya untuk menghasilkan, karena dia sudah punya bisnis, punya usaha itu. Contoh seperti saya juga punya usaha kecil-kecilan, maka mereka sejahtera. Sejahtera. Ya, contoh kalau punya usaha, punya sekolah, jadi kan mereka sejahtera. Itu contoh. Oke, ada lagi? Boleh? Oh enggak, ada lagi. Apakah ada hambatan, misalnya kalau pendeta berbisnis dia ada hambatannya di dalam melayani gitu? Sebenarnya hambatan yang membuat terkendala dalam pelayanan cuma satu pada umumnya, yaitu apa sebenarnya motivasi pendeta dalam melayani, apa visi misinya. Itu kalau visi misinya jelas, motivasinya benar, maka dengan sendirinya pelayanan itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau motivasinya tidak baik, ya dengan sendirinya menunggu bom waktu, menunggu time-nya, maka pelayanan itu juga bisa dikatakan gagal. Terserahlah motivasinya apa. Apakah motivasi uang kah, motivasi karir kah, motivasi supaya dihargai orang kan banyak. Sama seperti dengan anak muda ini, kan banyak orang kenapa dia senang melayani musik, kan ada motivasi supaya dia orang dia hebat, ya kan, supaya banyak yang suka sama dia. Dan sebenarnya betul saja lumrahnya. Kalau melayani kan orang kita kan lumrah, cuman apa prioritasmu itu berarti pertama dulu menyenangkan hati Tuhan, itu dia.